Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penjelasan mengenai mata kuliah peraturan dalam perkuliahan. Mata kuliah ini adalah kelanjutan dari pengantar statistika. Apa yang berbeda dari mata kuliah sebelumnya? Pada pengantar statistika dijelaskan mengenai dasar statistika dan istilah serta notasi yang sering muncul pada perhitungan statistik. Pada semester sebelumnya, perhitungannya pun masih manual, walau beberapa sudah sedikit dikenalkan menggunakan Microsoft Excel. Untuk mengingat kembali, sebelumnya kita telah belajar mengenai jenis data dan cara menyajikannya, ukuran pemusatan, mean, median, modus, ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil, ukuran penyebaran, varian, standar deviasi, dan deviasi rata-rata. Nah, semua itu adalah statistika deskriptif, di mana kita hanya memberikan penjelasan mengenai suatu data tanpa membuat kesimpulan atau analisis lebih lanjut. Walau demikian, di semester lalu saya kenalkan sedikit mengenai bagaimana melakukan analisis dan ramalan terhadap suatu data, yaitu pada materi kaidah empirik, analisis deret waktu atau time series. Di mata kuliah kali ini, kita akan lebih banyak menggunakan statistika inferensial, yaitu menafsirkan, menganalisis, menyimpulkan, dan bahkan memprediksi data. Fokus kita pada mata kuliah kali ini bukan pada kelihayan dalam perhitungan matematis, akan tetapi lebih kepada teknik penggunaan statistik. Oleh karena itu, selesai perkuliahan ini diharapkan teman-teman bisa menerapkan berbagai macam teknik, terutama teknik statistika, pada kasus-kasus penelitian yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung perkuliahan ini. Yang pertama adalah laptop yang sudah terinstal SPSS dan Microsoft Excel. Silakan mendownload SPSS dan kemudian menginstalnya. Tidak masalah versi berapapun, boleh SPSS 16 atau yang lebih tinggi. Sesuaikan dengan kompatibilitas di laptop masing-masing. Software bisa di-download di internet, atau bisa minta kakak tingkat yang saat ini pasti sudah punya SPSS di laptopnya. Bagaimana jika tidak punya laptop? Sebenarnya akan sangat sulit untuk belajar tanpa praktek langsung di laptop, karena aplikasi SPSS ini tidak bisa di-download di Google App, atau memang khusus aplikasi untuk laptop. Mengandalkan fitur Microsoft Excel di HP tentu akan memakan waktu dan tidak efisien, karena materi yang akan kita pelajari lumayan padat. Walau demikian, solusi yang memungkinkan yang bisa teman-teman coba adalah yang pertama, meminjam laptop orang lain, atau pergi ke warnet saat mata kuliah statistika. Merekam atau mencatat kegiatan perkuliahan, kemudian praktek di warnet saat waktunya memungkinkan. Tentu apabila memang harus keluar rumah, tetap terapkan protokol kesehatan. Lalu mengenai buku yang memulai perkuliahan ini, saya akan memperkenalkan mengenai SPSS terlebih dahulu. Punya saya adalah SPSS 16. Boleh pakai SPSS 20, IBM, atau versi yang lain. Ini adalah halaman buka setelah SPSS dibuka. Tampilannya seperti Microsoft Excel. Pada pojok kiri bawah ada 2 tab atau 2 sheet ya. Ini yang paling sering kita gunakan. Yang pertama ada data view, ini untuk memasukkan data. Yang kedua ada variable view, untuk mendeskripsikan data. Kita akan membuka sheet variable view. Ada 10 kolom dengan nama yang berbeda. Name ini ditulis untuk kode variabel penelitian. Dalam penelitian kita menggunakan banyak variabel. Kita misalkan X1, jadi kita menulis X1 di sini. Nah, pada kolom name ini tidak boleh ada spasi atau karakter, misalkan tanda petik, tanda bintang, hanya underscore saja yang bisa, atau angka saja itu juga tidak boleh. Nah, ketika saya menuliskan di name, misalkan X1, maka kolom yang lain akan terisi secara otomatis. Tugas kita adalah menyesuaikan isian tersebut. Type, ini adalah keterangan satuan, apakah data yang kita masukkan nanti merupakan mata uang, atau tanggal, atau yang lainnya. Width, ini adalah banyaknya karakter yang diperbolehkan.
Kalau memasukkan uang miliaran misalkan, tentu banyaknya karakter akan berbeda dengan yang hanya satuan saja. Jadi sesuaikan dengan datanya. Desimal ini adalah input data yang berupa desimal. Sesuaikan dengan angka dan jumlah desimal yang diinginkan. Angka 2 berarti 2 angka di belakang koma. Jika tidak ada desimal, bisa diisi dengan 0. Label memberikan keterangan pada kolom nama. Jadi kalau di kolom nama kita hanya terbatas untuk memberikan nama, di kolom label kita bisa mendeskripsikan dan bisa menggunakan spasi juga. Misalkan di kolom nama tadi kita menggunakan X1, kita bisa jelaskan di sini. X1 misalkan jenis kelamin. Value, kita menggunakan value untuk memberikan keterangan pada data nominal. Pada titik 3 kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan value 1 adalah jenis kelamin laki-laki. Value 2 jenis kelamin perempuan. Jadi ini kita gunakan untuk yang data nominal. Missing digunakan jika data-data ada yang hilang. Bisa saja ketika kita mengambil suatu data atau kuesioner, ada responden yang terlewat menjawab soal tertentu. Maka dalam input data ini tidak boleh dibiarkan kosong, harus diisi dengan angka. Namun kita harus memberitahu SPSS bahwa data tersebut kosong. Caranya kita tuliskan di sini, kita klik discrete missing dengan angka tertentu. Kita akan menulis misalkan angka 0. Artinya ketika kita menginput angka 0 di SPSS, SPSS akan mengenali bahwa sebenarnya angka 0 itu artinya datanya tidak ada atau hilang. Untuk align ini adalah untuk tampilan apakah mau datanya ditampilkan rata kiri atau rata ke kanan atau rata tengah. Yang terakhir yaitu measure untuk mendefinisikan jenis data. Apakah data termasuk ordinal, nominal, atau scale atau interval. Nah, di sini kita bisa input berbagai variabel sesuai kebutuhan. Mau 2 variabel, 3 variabel, bisa ditulis di sini. Setelah semua terisi, baru kita input data di data view. Cara menginputnya sama seperti di Excel. Kita juga bisa copy paste dari Excel ke SPSS. Untuk bagaimana cara menganalisis datanya setelah diinputkan, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Kita akan bahas topik pertama kali ini, yaitu mengenai menentukan sampel. Bicara soal statistika, tentu tidak lepas dari yang namanya populasi dan sampel. Dalam penelitian, kita bisa saja mengambil semua data populasi, akan tetapi hal tersebut tentu tidak efisien. Mengolah data sampel membuat kita mengolah data dalam jumlah yang sedikit dan lebih efisien. Namun, untuk menentukan berapa jumlah sampel yang diambil pun tidak bisa seenaknya. Ada beberapa aturan dan teknik yang perlu diperhatikan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil. Di video kali ini, saya hanya akan menjelaskan 2 teknik saja. Yang pertama yaitu dengan tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael. Yang kedua yaitu dengan menggunakan nomogram dari Harry King. Ini adalah tabel penentuan jumlah sampel. N adalah jumlah populasi. Dan persen di sini adalah taraf signifikansi atau alfa. Oh ya, bagi yang masih bingung apa itu alfa dan hipotesis, silakan cek video mengenai pentingnya alfa dan hipotesis. Dengan tabel ini, kita bisa langsung menentukan berapa jumlah sampel yang diperlukan untuk populasi tertentu. Misalkan kita akan melakukan penelitian yang topiknya adalah ingin mengetahui kinerja dosen di Kabupaten Ponorogo. Total dosen yang ada di Kabupaten Ponorogo, misalkan adalah 360. Maka dengan tabel tersebut, jika menggunakan alfa 5%, maka sampel yang harus kita ambil adalah 167 dosen. Apabila menggunakan teknik nomogram, ini adalah nomogram,
Garis yang di kiri adalah persentase sampel yang harus diambil. Garis yang di tengah adalah taraf signifikansi atau alfa. Sedangkan garis yang di sebelah kanan adalah jumlah populasi. Caranya adalah dengan menarik garis lurus dari jumlah populasi yang ada, kemudian ditarik ke taraf signifikan yang diinginkan. Garis tersebut diperpanjang sampai memotong garis di sebelah kiri. Angka yang ditunjukkan adalah persentase dari banyaknya sampel yang harus diambil. Memang menggunakan teknik nomogram ini kurang begitu persis. Memang menggunakan teknik nomogram ini kurang begitu detail berapa angkanya dibandingkan dengan menggunakan tabel. Tapi ini juga bisa menjadi option bagi teman-teman yang ingin menggunakan teknik yang berbeda. Jika teman-teman menggunakan lebih dari satu teknik dalam menentukan jumlah sampel dan terdapat perbedaan jumlah, maka jumlah sampel yang dipilih adalah jumlah yang paling besar. Misalkan dengan teknik tabel, sampel yang diperoleh adalah 167. Sedangkan pada teknik nomogram diperoleh 170 sampel. Maka kita akan menggunakan 170 sampel sebagai jumlah sampelnya. Mengetahui berapa jumlah sampel saja tentu tidak cukup. Yang penting berikutnya adalah menentukan siapa yang jadi sampel pada penelitian kita. Secara umum ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu probability, yang kedua yaitu dengan non-probability. Probability artinya semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel, atau disebut juga sampel acak, random sample. Untuk melakukan ini, kita bisa melakukan undian atau bisa juga dengan bantuan Microsoft Excel. Misalkan, pada kasus yang tadi kita ingin meneliti kinerja dosen di Kabupaten Ponorogo. Apabila menggunakan undian, maka kita menuliskan nama-nama dosen yang ada di Kabupaten Ponorogo, kemudian kita undian. Mengundi seperti di arisan. Atau bisa juga kita praktekkan dengan Microsoft Excel. Mari kita praktekkan langsung teknik probability sampling dengan bantuan Microsoft Excel. Yang harus kita lakukan pertama adalah mendata nama dosen tersebut dan memberikan nomor urut. Karena ada 320 dosen, maka ada 320 nomor urut. Kemudian di kolom yang lain kita ketikkan sama dengan rank between kurung buka 1 titik koma 320, karena kita akan mengacak angka 1 sampai 320. Kemudian kita drag ke bawah sampai didapatkan 167 sampel, karena kita akan menggunakan 167 sampel. Angka-angka yang muncul adalah nomor urut dosen yang perlu kita hubungi untuk diambil data mengenai kinerja dosen. Jadi di sini ada nomor urutnya. Jadi ini nanti disesuaikan dengan nama dosen yang sesuai dengan nomor urut tersebut. Bagaimana? Cukup mudah, bukan? Nah, berikutnya, bagaimana jika kita ingin mendapatkan jumlah proporsi yang seimbang untuk jumlah responden yang diambil di setiap universitas? Nah, berikutnya, bagaimana jika kita ingin mendapatkan jumlah proporsi yang seimbang untuk jumlah responden yang diambil di setiap universitas? Misalkan, kita ingin mengambil tiap universitas. Karena dosen di setiap universitas itu tidak sama, dan kita tidak ingin hanya terkumpul di satu universitas saja, maka kita bisa menggunakan teknik ini, yaitu dengan teknik strata random. Dalam kasus tadi, misalkan terdapat 320 dosen di Kabupaten Ponorogo yang berafiliasi di 3 universitas. Di kampus A ternyata ada 200 dosen, kampus B 50 dosen, kampus C 70 dosen. Secara keseluruhan, total responden untuk sampel adalah 167 responden. Sedangkan kita ingin mengambil responden acak, tetapi ingin proporsinya sama untuk di setiap kampus. Hal ini bisa dihitung sebagai berikut. Untuk di kampus A, karena ada 200 dosen, maka kita menghitungnya 200 per 320 kali 167. Karena jumlah sampel yang akan kita ambil adalah 167. Diperoleh hasil 104,37. Dibulatkan menjadi 104. Untuk kampus B juga demikian.
50/360 kali 167. Ada 26 responden. Kampus C juga demikian, 70/320 kali 167. Diperoleh 37 responden. Apabila ditotal, maka jumlah responden yang akan kita ambil hasilnya tetap 104 ditambah 26 ditambah 37, hasilnya adalah 167. Untuk penentuan responden mana yang diambil untuk setiap kampusnya, kita bedakan nomor urutnya menjadi nomor urut untuk setiap universitas. Kampus A ada 200 dosen, maka kita akan mengacak antara angka 1 sampai dengan 200, kemudian kita mengambil 104 sampel saja, dan seterusnya. Sedangkan untuk teknik non-probability, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, ini tidak diperlukan metode khusus. Peneliti biasanya ingin mengambil responden, misalkan dengan kriteria tertentu. Dosen yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Atau bisa juga peneliti ingin meneliti dosen laki-laki saja, atau dosen perempuan saja. Hal ini kita tentu tidak memerlukan teknik probability sampling. Oke, itu saja mengenai bagaimana teknik mengambil sampel, karena ini penting untuk bagi teman-teman yang ingin mendalami masalah kuantitatif dan metode statistika selanjutnya. Oke, terima kasih.